Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafiatul Abidah, NIM 12210183120. Akan menjelaskan tentang rancangan bahan ajar KD 4.17 kelas 10 SMA atau MA mata pelajaran Bahasa Indonesia. Judul bahan ajar yang akan saya kembangkan adalah menulis puisi dengan kreatif. Keunggulan bahan ajar, proses pembelajaran akan lebih bervariasi dan lebih menarik karena terdapat video sehingga siswa tidak bosan dan lebih cepat memahami materi pembelajaran, tidak semata-mata komunikasi verbal melalui penuturan oleh guru, sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. Bentuk bahan ajar ini adalah audio visual. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian puisi. Puisi adalah teks atau karangan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Puisi mengungkapkan berbagai hal, kerinduan, kegelisahan, atau pengagungan kepada Sang Kholik yang diungkapkan dalam bahasa indah. Selanjutnya, struktur puisi. Ada struktur fisik dan struktur batin. Struktur fisik meliputi diksi, imaji, majas, ritme, kata konkret, dan tata wajah. Sedangkan struktur batin meliputi tema, rasa, nada, dan amanat. Diksi. Diksi atau diction. Diksi ini lebih mengutamakan pemilihan kata yang memang tepat. Biasanya di dalam puisi memilih kata-kata yang bersifat puitis yang memiliki unsur estetika atau keindahan. Imaji. Imaji atau image. Imaji ini mengungkapkan susunan kata yang bersifat pengalaman dalam berimajinasi atau bayangan yang merasuki pikiran pembaca. Imaji erat kaitannya dengan penginderaan. Kata konkret. Konkret ini menimbulkan daya bayang pembaca jika seorang penyair atau pengarang mampu memperkonkret kata-kata, maka para khalayak seolah-olah mampu melihat, mendengar, atau merasakan apa yang digambarkan oleh pengarang. Majas. Majas figurative language atau bahasa figuratif. Majas menggunakan bahasa yang tidak biasa atau penghiasan, yaitu lebih mengungkapkan makna. Ritme. Ritme ini adanya persamaan bunyi atau pengulangan bunyi, biasanya ditandai dengan adanya abjad, misalnya AA, BB, ABAB, dan juga CD, DC. Rima memiliki alunan yang terkesan perulangan atau penggantian bunyi, keras atau rendahnya tekanan dalam nada, panjang pendeknya bunyi yang dihasilkan. Tata wajah atau tipografi. Tipografi ini adalah pembeda yang sangat penting yang di dalamnya berbentuk bait. Tata wajah atau tipografi ini sangat penting karena untuk membedakan karya sastra lain dengan puisi, sehingga mampu menggeser kedudukan dalam makna kata-kata. Yang selanjutnya ada struktur batin. Yang pertama ada tema. Biasanya tema lebih mengemukakan tentang gagasan pokok atau lebih dikenal dengan pokok pikiran utama yang memang mengandung makna yang utama dari keseluruhan isi puisi. Yang kedua, ada rasa. Rasa ini lebih bersifat sikap atau perasaan seseorang pengarang atau penyair terhadap permasalahan yang tercipta di dalam puisinya. 3. Nada. Nada ini lebih mengutamakan sikap pengarang atau penyair terhadap pembacanya. Nada yang terkandung di dalam puisi sesuai dengan isi, tema, juga rasa dan dikaitkan dengan suasana yang ada. 4. Amanat. Biasanya di dalam puisi selalu ada pesan yang tersirat yang disampaikan oleh pengarang atau penyair kepada khalayak. Biasanya amanat lebih kepada simpulan tentang nilai atau kegunaan puisi tersebut bagi pembacanya. Ciri kebahasaan puisi. A. Pemadatan bahasa.
Bahasa puisi adalah bahasa yang dipadatkan sedemikian rupa oleh penulisnya. Hal itu membuat kata-kata dalam puisi seakan bernyawa, sehingga mampu menyihir para pembaca. B. Pemilihan kata khas. Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam memilih kata untuk puisi adalah makna kias, lambang, persamaan bunyi atau rima. C. Kata konkret. Saat menulis puisi, ada keinginan penyair untuk menggambarkan sesuatu secara lebih konkret atau berwujud. Oleh karena itu, dipilihlah kata-kata yang membuat segala hal terkesan dapat disentuh dan dirasa lebih jelas. Namun, akibat lainnya adalah pembaca dapat mengalami kesulitan menemukan makna yang ingin disampaikan penyair. D. Pengimajian dapat berupa kata rangkaian kata-kata yang dapat memperjelas apa yang ingin disampaikan oleh penyair karena mengunggah rasa imajinasi pembaca. Pengimajian ada 3 jenis, yaitu yang pertama, imaji auditif atau pendengaran, yang kedua, imaji visual, yang ketiga, imaji takti atau perasaan. E. Irama atau ritme. Di dalam puisi, sering kita temui adanya pengulangan bunyi, kata, frasa, maupun kalimat. Hal itulah yang dinamakan irama atau ritme. Irama dapat berupa pengulangan yang teratur dari suatu baris puisi sehingga menimbulkan gelombang yang terasa indah, seperti yang banyak terdapat pada puisi-puisi lama. F. Tata wajah atau tipografi puisi semakin beragam. Bahkan, sebagian penyair menganggap tata wajah sebagai unsur puisi yang paling penting. Oleh karena itu, sering sekali terjadi inovasi dalam hal tata wajah. Misalnya, tata wajah seperti gambar yang berkaitan dengan judul maupun isi puisi. Selanjutnya, KD 4.17 menulis puisi dengan memperhatikan unsur pembangunnya, tema, diksi, gaya bahasa imaji, struktur, dan perwajahan. Indikatornya adalah yang pertama, merancang sebuah puisi dengan menentukan tema, diksi, gaya bahasa, imaji, struktur, perwajahan tertentu. Yang kedua, menyusun puisi dengan memperhatikan tema, diksi, gaya bahasa, imaji, struktur perwajahan tertentu dalam bentuk tulisan. Selanjutnya, kegiatan. Yang pertama, guru menjelaskan tentang materi yang akan dipelajari. Yang kedua, guru menayangkan video. Yang ketiga, guru meminta peserta didik untuk fokus memperhatikan video dan memperhatikan beberapa faktor yang meliputi apa yang dilihat, apa yang didengar, hal-hal yang berkesan, dan perasaan setelah melihat tayangan video. Yang keempat, setelah melihat tayangan video tersebut, guru meminta peserta didik untuk mengekspresikan apa yang ia lihat dalam sebuah puisi dengan memperhatikan unsur pembangunnya. Dan yang terakhir, hasil dari penulisan puisi dikumpulkan pada guru untuk dinilai. Selanjutnya, ada rubrik penilaian. Aspek yang dinilai yaitu yang pertama, judul. Jika judul puisi sangat menimbulkan daya tarik bagi pembaca, maka skornya adalah 5. Jika judul puisi menimbulkan daya tarik bagi pembaca, maka skornya 4. Jika judul puisi cukup menimbulkan daya tarik bagi pembaca, maka skornya 3. Jika judul puisi kurang menimbulkan daya tarik bagi pembaca, maka skornya 2. Dan jika judul puisi tidak menimbulkan daya tarik bagi pembaca, skornya 1. Yang kedua, kesesuaian isi dengan tema. Jika isi sangat menerangkan sebagian besar tema, maka skornya 5. Jika isi menerangkan sebagian besar tema, skornya 4. Jika isi cukup menerangkan sebagian besar tema, maka skornya 3. Jika isi kurang menerangkan sebagian besar tema, skornya 2. Dan jika isi tidak menerangkan sebagian besar tema, skornya 1. Yang ketiga, diksi. Jika diksi yang dipilih sangat mendukung makna yang ingin diungkapkan, maka mendapat skor 5.
Jika diksi yang dipilih mendukung makna yang ingin diungkapkan, maka skornya 4. Jika diksi yang dipilih cukup mendukung makna yang ingin diungkapkan, maka skornya 3. Jika diksi yang dipilih kurang mendukung makna yang ingin diungkapkan, maka skornya 2. Dan jika diksi yang dipilih tidak mendukung makna yang ingin diungkapkan, maka skornya 1. Yang keempat, ada rima. Jika persajakan yang dipilih sangat mendukung suasana puisi, maka skornya 5. Jika persajakan yang dipilih mendukung suasana puisi, maka skornya 4. Jika persajakan yang dipilih cukup mendukung suasana puisi, maka skornya 3. Jika persajakan yang dipilih kurang mendukung suasana puisi, maka skornya 2. Dan jika persajakan yang dipilih tidak mendukung suasana puisi, maka skornya 1. Yang terakhir ada tipografi. Jika tipografi yang dipilih sangat mendukung makna puisi, maka diberi skor 5. Jika tipografi yang dipilih mendukung makna puisi, maka diberi skor 4. Jika tipografi yang dipilih cukup mendukung makna puisi, maka diberi skor 3. Jika tipografi yang dipilih kurang mendukung makna puisi, maka diberi skor 2. Dan jika tipografi yang dipilih tidak mendukung makna puisi, maka diberi skor 1. Untuk skor 5, artinya sangat baik, skor 4, baik, skor 3, cukup baik, skor 2, kurang, dan skor 1, sangat kurang. Untuk rumus penilaiannya, yaitu skor yang diperoleh dikali 100 dan dibagi dengan skor maksimal. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.